kelompok selanjutnya akan kita undi kembali. Baik, untuk kelompok keempat, jatuh kepada kelompok LD Nuzan Syaputra. Kepada kelompok dipersilakan untuk melakukan persiapan selama 5 menit dan memulai presentasinya pada menit ke-25. Tes. Rekan-rekan, apakah suara sudah terdengar? Sudah, El. Oke. Rekan-rekan, apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Sudah, Kak. Rekan-rekan, apakah suara saya sudah terdengar? Siap, terdengar. Apakah tampilan slide-nya sudah terlihat, rekan-rekan? Sudah, Kak. Izin cek untuk slideshow-nya. Apakah sudah berjalan? Sudah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Pendamping, dan juga rekan-rekan yang hadir pada kegiatan pada hari ini. Baiklah, kami dari tim pemodelan matematika Pergerakan Jelajah Harimau Sumatera, pasca translokasi dan pelepasan sebagai upaya konservasi dari Universitas Andalas, di mana PKM ini merupakan PKM di bidang riset eksakta. Adapun yang terlibat pada penelitian ini, yang pertama itu Dr. Mahdifan Syafwan sebagai dosen pendamping, Eldi Nuzan Syaputra sebagai ketua, Zakia Sifaur Rahma dan Fatia Rabiatunisa sebagai anggota. Indonesia merupakan negara yang memiliki 3 dari 9 subspesies harimau yang ada di dunia. 2 diantaranya harimau Bali dan Jawa yang hari ini telah punah, serta hanya tersisa 1 harimau Sumatera, yang hari ini juga masuk ke dalam daftar merah spesies terancam punah yang dirilis oleh Lembaga Konservasi Dunia IUCN. Hutan Sumatera sebagai habitat alami harimau Sumatera terus mengalami fragmentasi dan deforestasi. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari konflik manusia dengan harimau Sumatera. Berdasarkan data BKSD Sumatera Barat, tercatat sebanyak 95 kasus konflik manusia dengan harimau pada tahun 2015 sampai 2019. Harimau yang terlibat konflik biasanya direhabilitasi dan ditranslokasi ke daerah baru. Beberapa tahun belakangan ini, translokasi menjadi salah satu solusi mitigasi konflik manusia dengan satwa liar, seperti kucing besar yaitu harimau Sumatera. Proses translokasi harimau Sumatera pernah dilakukan pada Juni 2009 oleh BKSDA Sumatera Barat dengan lembaga mitra yang ada di Taman Nasional Wilayah Kerinci. Namun sayangnya, harimau tersebut ditemukan mati terjerat di tengah hutan setelah 1 minggu dilepas liarkan. Oleh karena itu, proses translokasi harimau Sumatera harus dimonitor menggunakan kalung GPS sebagai sumber informasi keberadaannya dan mengetahui bagaimana gerak jelajahnya. Penelitian tentang gerak jelajah harimau sebelumnya pernah dilakukan oleh Priyatna pada tahun 2012 mengenai jarak rata-rata dan perpindahan maksimal per hari dari harimau Sumatera. Sedangkan kajian lebih detail tentang model matematika pergerakan jelajah harimau Sumatera belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, kita bersama tim menghadirkan sebuah solusi, mengkaji lebih dalam mengenai karakteristik pergerakan jelajah harimau melalui gerak jelajahnya dengan pendekatan model matematika sebagai upaya program konservasi ke depannya. Penelitian ini kami lakukan dengan tujuan memperoleh model matematika pergerakan jelajah harimau Sumatera dan untuk mengetahui kategori yang paling berpengaruh pada pergerakan jelajah harimau Sumatera, serta dengan manfaat meningkatkan tingkat kesuksesan program translokasi dan pelepasan harimau Sumatera dan untuk menjadikan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi bagi pihak otoritas untuk program translokasi dan pelepasan harimau Sumatera. Dengan tahapan penelitian, yang pertama kami melakukan studi literatur yang diawali dengan diskusi bersama tim, dosen pendamping, dan dosen biologi Universitas Andalas, serta mempelajari jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, kami melakukan pengambilan dan pengolahan data. Kami mengambil data dari BKSDA Riau berupa titik-titik koordinat pergerakan harimau dari kalung GPS setelah dilepas liarkan di cagar biosfer Giamsia Kecil Bukit Batu Riau pada tanggal 31 Juli hingga 16 Agustus tahun 2019. Lalu kami mengolah data tersebut yang awalnya berupa data observasi menjadi data statistik. Selanjutnya kami memformulasikan model, di mana dari data statistik yang telah didapatkan, kami memformulasikan model menggunakan metode step selection function dengan model log linear. Pertama, kami melakukan formulasi model menggunakan data observasi. Nah, dari data observasi tersebut, ternyata didapatkan ada data titik-titik koordinat yang hilang. Dan untuk mendapatkan titik koordinat yang hilang tersebut, kami melakukan interpolasi spline kubik. Selanjutnya, kami melakukan evaluasi model. Di tahapan ini, kami membandingkan hasil analisis model dengan data empirik. Selanjutnya, kami menginterpretasikan hasil yang didapatkan terhadap kebijakan untuk kesuksesan translokasi dan pelepasan harimau. Terakhir, melakukan seminar dan publikasi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut merupakan gambaran umum data. Yang pertama, kita mempunyai data observasi yang didapatkan dari kalung GPS, yang diperoleh sebanyak 124 titik pergerakan jelajah harimau Sumatera. Dan yang kedua, kita mempunyai data spline kubik, yang mana data spline kubik ini merupakan data observasi baru yang telah kita dapatkan menggunakan interpolasi spline kubik, sehingga diperoleh sebanyak 1.118 titik koordinat baru pergerakan harimau. Nah, setelah kita lakukan analisis menggunakan model log linear, kita mendapatkan 2 formulasi model. Yang pertama yaitu formulasi model log linear step selection function menggunakan data observasi, dan formulasi model log linear step selection function menggunakan data spline kubik. Yang mana pada data observasi ini
modelnya merupakan model terbaik interaksi antara habitat dengan tipe waktu. Sedangkan yang data spin kubik merupakan model terbaik interaksi antara variabel habitat dengan tipe lahan. Dilihat bahwasanya nilai W merupakan nilai relative selection probability, nilai XI1 sampai XI3 merupakan variabel habitat, XI6 sampai XI8 merupakan variabel waktu, dan XI9 sampai XI11 merupakan variabel tipe lahan. Nah, untuk memvalidasi model tersebut, bisa kita lihat dari koefisien determinasi model dari data observasi, yang bernilai 0,75 sekian, dan data spin kubik 0,99 sekian. Ya, selanjutnya merupakan evaluasi model, terlihat pada tabel 1 dan tabel 2. Dapat disimpulkan bahwasannya untuk hutan hujan tropis pada waktu siang sampai malam hari merupakan habitat yang paling disukai oleh harimau Sumatera. Sedangkan pada tipe lahan hutan kering, hutan hujan tropis lah yang paling disukai oleh harimau Sumatera. Sedangkan pada tipe lahan kebun, padang rumput dan semak lebat lah yang paling disukai oleh harimau Sumatera. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan, semakin tinggi nilai RSP-nya pada suatu habitat, maka habitat itulah yang paling disukai oleh harimau Sumatera. Nah, berikut merupakan interpretasi hasil, yaitu step selection function berdasarkan data observasi. Nah, dari sini kita bisa melihat gerak jelajah harimau Sumatera pada waktu siang dan malam hari. Nah, selanjutnya, berikut merupakan interpretasi hasil, yaitu step selection function berdasarkan data spin kubik. Nah, seperti inilah gerak jelajah harimau Sumatera pada tipe lahan hutan kering dan pada tipe lahan kebun. Nah, terlihat bahwasannya pada garis putus-putus merupakan kemungkinan terkecil harimau bergerak, sedangkan garis putih tebal merupakan kemungkinan terbesar harimau tersebut bergerak. Seperti itu. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yang pertama adalah berdasarkan hasil analisis menggunakan data observasi, harimau paling menyukai hutan hujan tropis. Berikutnya, menggunakan data spin kubik, harimau Sumatera paling menyukai hutan hujan tropis pada tipe lahan hutan kering. Pada tipe lahan kebun, harimau lebih memilih padang rumput dengan semak lebat. Dan yang ketiga, rekomendasi yang dapat kami berikan adalah habitat yang paling cocok untuk pelepasan harimau Sumatera adalah habitat daerah hutan hujan tropis yang jauh dari lahan kebun atau pemukiman warga. Berikutnya adalah kebermanfaatan dari penelitian ini. Penelitian yang kami lakukan dapat dimanfaatkan dalam program konservasi dan menjadi rekomendasi kebijakan bagi pihak otoritas dalam upaya mensukseskan program translokasi ke depannya. Model yang terbentuk bersifat relatif baru dan dapat dikembangkan nantinya oleh peneliti pada bidang terkait. Dan formulasi modal yang kami peroleh dari penelitian ini dapat menjadi ide baru atau gagasan baru untuk dibentuknya suatu aplikasi online yang nantinya dapat mendeteksi jelajah harimau ataupun posisi harimau pada suatu habitat atau suatu wilayah yang nantinya dapat memperkirakan di mana keberadaannya dengan sifat waktu yang real time. Untuk luaran yang telah kami capai dari penelitian ini telah diseminarkan pada The Fifth International Conference on Mathematics and Mathematics Education dan telah dipublikasikan pada Jurnal International Communication in Science and Technology dengan Scopus Q4 dan dalam status under review. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Riau, Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Damasraya, Jurusan Matematika dan Biologi FMIPA Universitas Andalas yang telah mendukung kegiatan PKM tahun ini. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 4 atas presentasinya. Kita lanjutkan kepada sesi diskusi kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Apakah adik-adik ini pada saat penelitian memiliki data yang banyak? Kalau GPS kan dia ada pergerakan ya, atau hanya gambar hasil printout ya, yang seperti di laporanmu itu di gambar 4 ya, seperti itu. Apa ada yang bersifat lebih dinamis begitu pergerakannya?
datanya. Kalau ada sedikit video dari data tersebut melalui GPS kan bisa ya bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, mungkin balik lagi ya, karena ketemu orang ya. Nah, semacam itu. Harimau kan juga takut sebenarnya sama orang ya. Dia cuma kaget begitu, ya akan terekam ya karena kaget dan terpaksa. Gimana? Adakah datanya yang bersifat lebih dinamis gitu? Ya, Pak, izin menjawab, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Mengenai data dari harimau tersebut, Pak. Pertama, kita memang untuk data tersebut kita ambil dari BKSDA Riau, Pak. Yang mana ketika itu harimau tersebut merupakan harimau yang telah direhabilitasi di PRASD Demas Raya. Ya, jadi pada penelitian tersebut harimau tersebut dipasangkan dengan galung GPS, yang mana galung GPS tersebut memang telah dimonitor melalui sistem gitu, Pak. Nah, sehingga memang ketika kita lepaskan, data yang didapatkan dari harimau tersebut langsung terkoneksi ke sistem tersebut. Jadi setelah kita lepas liarkan, nah dari situ kita bisa memantau titik-titik mana saja yang terdeteksi oleh harimau tersebut. Nah, sehingga didapatkan sebanyak 124 titik pergerakan jelajah harimau. Jadi memang kita hanya memantau titik mana saja harimau tersebut bergerak gitu, Pak. Nah, seperti itu. Namun kalau untuk video, itu belum ada dilakukan, Pak. Karena memang kita hanya terfokus terhadap titik harimau tersebut saja, Pak. Gitu. Untuk memantau kemana saja arah gerak jelajah harimau. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, saya berapa tahun lalu ya memonitor gitu, tapi untuk hewan-hewan di laut. Ah, iya, Pak. Itu ya, saya buka perutnya, saya masukin perutnya, dia bergerak tuh kelihatan. Nah, Iya, saya Pak. harap tadi ada semacam video dari tampilanmu yang sangat menarik. Oh, iya, Pak. Oke, kalau gitu tidak apa. Untuk konservasi itu kan biasanya ada 3 aspek. Kita memilih konservasi in situ ya, konservasi spesies ya, konservasi genetik ya, konservasi habitat. Apakah Anda memilih dua-duanya, ada itu, atau juga nanti akan habitat? Karena kalau berdekatan dengan manusia, seperti rekomendasimu akan harimaunya yang kalah ya, atau manusianya yang kabur ya. Kira-kira apa yang mau dikembangkan? Baik, terima kasih atas pertanyaan, Pak. Saya ingin izin menjawab. Jadi konservasi yang ingin kami lakukan itu pertama adalah konservasi in situ, di mana kami memprediksikan gerak jelajah harimau itu dan merekomendasikan kepada pihak berwenang untuk melakukan pelepasan harimau di habitat aslinya seperti itu. Dan juga melakukan konservasi spesies karena memang harimau Sumatera ini satu-satunya spesies harimau yang tersisa di Indonesia seperti itu, Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya muncul, ketika usia berapa ya si harimau itu bisa Anda lepaskan lagi? Kalau masih kecil kan dia mungkin susah berburu ya, apalagi masih bayi gitu ya, dilepas karena makanan harimaunya berkurang ya, masih kecil pun dilepas gitu, pasti kebanyakan mati. Jadi kalau sudah tua mau dilepas juga biaya makannya tinggi ya, gitu ya. Nah, kira-kira ada pemikiran nggak dalam aspek konservasi ini, ya, usia harimau yang cocok, ya, bisa dilepas dengan hidup, ya. Ada. Saya ingin menggali informasi pengetahuan Anda, calon ahli harimau ya, ya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi untuk usia harimau yang akan kami rekomendasikan untuk ditranslokasi itu pertama tergantung kepada harimau yang didapatkan. Seperti tadi permasalahannya adalah terjadi konflik manusia dengan harimau dan harimau tersebut direhabilitasi awalnya oleh pihak berwenang. Nah, jika harimau tersebut merupakan harimau dewasa dan kami rasa harus dikembalikan lagi ke habitat aslinya, maka kami akan melepaskan harimau tersebut ke habitat aslinya. Namun untuk usia harimau yang masih bayi, kami belum melakukan kajian tentang itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Terima kasih, Prof. Saya akan melanjutkan pertanyaan untuk tim dari LD ya, yang mengenai harimau Sumatera konservasi nih ya. Selamat dan terima kasih ya sudah memikirkan hal yang sangat mendasar bagi kita, bagaimana melestarikan salah satu boleh dikatakan warisan ya yang kita miliki mengenai harimau Sumatera ini. Tadi disebutkan hanya ada 3 ya dari 7, kita punya 3 dari 7 yang ada di dunia. Nah, saya ingin bertanya lebih jauh ya, konfirmasi sebenarnya. Tadi beberapa variabel yang menjadi penentu pada model yang Anda buat itu adalah ada habitat, kemudian ada waktu dan ada lahan gitu ya. Kenapa 3 hal tersebut yang dipikirkan dalam mengembangkan model pergerakan ini? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Nah, sebelumnya di sini kami menggunakan 3 variabel itu, di sini kami membatasi dulu masalahnya Ibu. Nah, awalnya itu kan kami memanfaatkan model log linear. Nah, setelah dilakukan step selection function terhadap log linear itu diuji satu-satu Ibu, dari tipe habitatnya, hubungan-hubungan tipe habitat dan segala macam. Kemudian kami menentukan nilai deviasinya Ibu. Nah, diperolehlah di situ untuk data observasi maupun data spin kubik itu kedua-duanya itu yang besar hubungan keterkaitannya itu adalah tipe lahan, habitat dan waktu Ibu. Makanya kami menggunakan ketiga variabel itu untuk modelnya lebih lanjut Ibu. Mungkin sekian Ibu. Oke. Terima kasih. Jadi awalnya itu banyak gitu ya. Kemudian dari uji ternyata 3 hal tersebut. Nah, ini karena menjadi menarik gitu ya. Tadi yang saling berhubungan itu 2-2 gitu ya. Kalau gadungan ketiga variabel tersebut apakah juga sudah diterapkan gitu ya di dalam model Anda? Baik, terima kasih Bu. Memang yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, bahwasanya setelah kita analisis, memang untuk model yang pertama itu berdasarkan data observasi, itu memang 2 variabel yang paling berpengaruh Bu. Apabila yang kita kaitkan 3 variabel, itu modelnya nggak terbaik lagi Bu. Jadi memang terlihat tadi di koefisien determinasi ketika di data observasi nilainya mendekati 1, artinya memang model itu yang terbaik seperti itu Bu. Begitu juga dengan spin kubik, ketika memang 2 saja yang diinteraksikan, memang itu yang model terbaiknya. Terlihat bahwasanya nilainya mendekati 1. Artinya ketika nilai koefisien yang mendekati 1, makanya itu merupakan model terbaiknya. Seperti itu Bu. Oke, saya juga ini ya memiliki concern terhadap luas jangkauan ya. Ini kalau dilihat dari gambarnya gitu ya, dari gambar 4 itu di peta wilayah pelepasannya, itu dia seperti berputar begitu ya. Iya, apa namanya, apakah dari model yang lain misalnya, dia tetap memanjang begitu, ataukah yang saat ini yang dijadikan sebagai model adalah yang memutar ini? Oke, izin menjawab Bu. Yang pertama mungkin yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya memang model atau yang kita ciptakan hari ini merupakan model statistiknya Bu, ya, untuk mengetahui peluang dari pergerakan jelajah harimau tersebut. Yang memang kita fokus terhadap tipe lahan atau habitat yang akan ditujunya. Namun kalau yang Ibu maksud tadi itu merupakan model dari jalan harimau tersebut, dan itu memang tidak berkaitan seperti itu Bu, karena itu memang lebih ke fungsi gerak jelajahnya. Namun yang hari ini kita lakukan memang lebih ke model statistiknya, bukan model arah gerak jelajahnya seperti itu Bu. Jadi dari nilai model statistik ini kita bisa mengetahui kemana saja harimau tersebut bergerak, seperti itu Bu. Oke, jadi yang hari ini dimodelkan itu adalah sebenarnya tipenya tadi ya. Tapi kalau jangkauan atau sifat dari gerakannya si harimau ini, dia mau kemana, pada hari apa gitu, itu belum ya. Belum, tetapi Mbak. apakah bisa dikembangkan begitu ya? Ya, izin menjawab Bu. Jadi memang bisa dikembangkan seperti yang kita sampaikan tadi di poin kebermanfaatan, bahwasanya itu ada pengembangan aplikasi online ya Bu ya. Jadi memang ketika kita telah menciptakan sebuah aplikasi online, ya ketika telah kita kembangkan model ini nantinya insya Allah, jadi ketika kita ingin melepaskan lagi, nah kita bisa mengetahui ini Bu, bagaimana gerak jelajahnya, dan kita juga bisa mengetahui grafik dari
gerak jelajahnya tersebut, tidak hanya mengetahui grafik dari statistiknya, seperti itu. Oke, makasih. Selamat ya juga untuk dosen pembimbing, selamat. Pak Rahmat, silahkan. Saya mute. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada tim dari Andalas ya, dari UNAN ya. Oh, ini unik ya. Harimau ya, ya kita di Sumatera ya sering memang ya harimau ya, konflik manusia dan hewan ya, itu sering. Oke, yang mau saya tanya Dek sedikit ya Dek ya. Jadi dari permodelan yang kamu dapat ini ya, dari permodelan yang kamu sudah dapat dari permodelan matematik, persamaan matematik yang sudah didapatkan ini. Jadi kira-kira ini nanti goalnya itu sebagai suggestion gitu ya, sebagai saran gitu ya, bahwasanya harimau kalau mau dilepaskan, lepaskanlah ke hutan gitu ya. Benar enggak? Atau gimana? Betul, Pak. Betul demikian ya. Betul demikian ya. Jadi dia semacam suggestion gitu ya. Iya. Ya, tapi memang harimau itu habitatnya di hutan kan ya? Benar enggak? Benar, Pak. Nah, iya. Nah, kalau harimau memang habitatnya di hutan, terus persamaannya, manfaatnya gimana ya? Coba. Oh, baik Pak, izin menanggapi ya Pak. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak, izin menanggapi. Nah ya, memang mungkin yang kita ketahui ya Pak, harimau itu memang habitatnya itu adalah di hutan. Namun di sini dari hasil analisis yang telah kami dapatkan, ternyata yang berpengaruh sini juga ada tipe lahan gitu Pak. Nah kan di hutan itu juga ada beberapa tipe lahannya Pak, ada tipe lahan kering maupun tipe lahan kebun. Nah jelas dilihat dari pemodelan yang telah kami bentuk tadi, ternyata harimau tersebut lebih suka ketika dia tuh berada di hutan dengan daerah yang banyak semak-semak lebatnya Pak. Dia itu berpotensi lebih menyukai daerah yang kebun gitu Pak. Nah hal ini adalah yang sejauh ini kami ketahui, daerah kebun itu merupakan daerah yang dekat gitu, dekat dengan pemukiman warga gitu Pak. Nah, tujuannya adalah kenapa kami menyarankan dengan memodelkan ini, di situ kan kita mengetahui. Oke, Dek. Ya Pak. Oke, berarti dia suka tadi yang tipe kebun ya, lahan tipe kebun ya. Iya. Dan itu dekat sama pemukiman warga. Apa jangan-jangan nih, jangan-jangan karena di situ makanannya banyak ya? Nah, misalnya dia dekat pemukiman, mungkin warganya punya ternak dan lain, apa karena itu ya? Nah, iya Pak, izin menjawab. Ya memang seperti itu Pak. Seperti yang kita ketahui memang harimau tersebut juga mempengaruhinya itu adalah makanan. Nah, mungkin seperti yang kita ketahui, di Universitas Andalas ini merupakan daerah yang hutan ya Pak ya, dikelilingi oleh hutan, dan memang ya ada kasus juga sebenarnya Pak. Makanya dari itu, dari permasalahan tersebut itulah kita hadirkan sebuah solusi ini. Memang ketika ini melepaskan, itu kita lepaskan di hutan hujan tropis. Nah, kembali lagi seperti yang Bapak tanyakan tadi, memang untuk model ini fokusan kita memang pertama mengenai gerak jelajahnya Pak. Kita bisa mengetahui arah mana saja dia bergerak harimau tersebut. Nah, yang kedua, kita memang fokusnya ke pelepasan tadi di hutan hujan tropis, yang sekiranya ketika ingin kita lepaskan itu memang jauh dari pemukiman warga dan tidak di tipe lahan kebun tersebut, seperti itu Pak. Oke. Jadi intinya adalah ya ini permodelan gitu ya. Iya Pak. Oke. Permodelan. Ya tapi memang kalau kita mau merilis hewan itu ya memang lepaskannya ke hutan ya Dek. Iya betul Pak. Nggak mungkin dilepaskan di kota, bubar. Iya Pak. Oke, terima kasih. Pak. Terima kasih, penelitiannya sangat unik. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat. Terima kasih banyak Pak.